Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Medita. Yeay. So hari ini aku kedatangan bintang tamu. Jadi kenalin, ini tuh Fadli, Ko Fadli aku bilangnya. Hai semuanya, viewers Medita, kenalin gue Fadli. Saat ini gue bekerja sebagai recruitment consultant, which is kalau orang pengen tahu itu apa, dia kayak HR tapi dia bekerja untuk klien gitu loh. Oh, jadi gimana nih maksudnya HR untuk klien itu? Jadi misalkan apa bedanya sama HRD di kantor biasa? Jadi gini, oke, kalau HRD biasa itu kan internal recruitment kan. Kalau kita external recruitment, jadi kita biasa support untuk perusahaan-perusahaan besar yang lagi butuh untuk jasa pencarian karyawan kayak gitu. Oke, nah hari ini Fadli akan jadi narasumber di Meditalk. Wow. Sebuah kehormatan. Dan sorry sebelumnya kalau misalkan nanti bakal banyak suara-suara bocor karena ini kita di luar ngobrol ya. Karena kan juga lagi corona juga, jadi harus di ruangan terbuka ya. Betul sekali. Tenang aja, kita mematuhi kok untuk aturan PSBB-nya. Ya sebenarnya kita tadi pakai masker juga, cuman ini lagi lepas aja gitu ya. Iya. Dan hari ini tuh tema Medito kali ini tuh adalah tentang seputaran karir gitu. Karena kan ya karena kan kalau misalnya ngomong sama Koko ya pasti gue bakal jauh-jauh lah. Bahkan gini, kenapa aku tuh ngundangnya Koko? Karena aku tahu Koko tuh orangnya lumayan ambisius. Wadaw. Kan udah gak boleh ngomong yang A kan? Oh ya. Udah gak boleh ngomong itu, jadi alasannya wadaw aja. Terus aku kenal deket juga sama Koko dan Koko tuh public speakingnya juga bagus, enak diajak ngomong. Gila, dia langsung terbang, gak puji-puji tuh ya. Dan terus bahkan dulu aja pertama kali aku kenal sama Koko tuh, kita tuh dulu masih kan gak sih? Di Tasik pas ikut try out kita lagi try out untuk UI bukan sih apa ya? Unpad sama UN, aku lupa sih, pokoknya try out aja dulu. Pokoknya try out universitas ya, lupa universitasnya apa. Jadi sehari-hari ini Ko Fadli tuh ngapain aja kerjanya? Nafas. Maksudnya kerja di kantor ya ngapain? Oke, kalau sekarang lagi WFH sih, jadi semenjak karena corona juga kan, jadi kantorku ini kalau kita pengen tahu namanya HR Tribun, jadi kita part dari HR dari grup Singapura yang udah punya branches di 13 negara. So buat perusahaan kalian yang pengen bantuin untuk cari karyawan, kabarin aku aja. Ngiklan sekalian. Iya, nyari klien juga. Oh kan? gitu, jadi kayak semacam outsource gitu nggak sih? No, beda. Kalau outsourcing itu kan kita bisa dibilang kita lebih ke headhunter. Oh, jadi cuman untuk iklan sebentar. Jadi cuman untuk bantuin si perusahaannya ngerekrut orang. Kalau outsourcing itu kan si karyawannya dipegang sama perusahaan outsourcingnya kan. Kalau kita enggak, kita hunting, kita bantu untuk cari orangnya, kita interview mereka, kita bantu compile datanya, kita bantu untuk proses rekrutmennya sampai tapi entar kalau jadi itu karyawannya bakal jadi karyawan di sana. Oh gitu. Oke. Itu tuh biasanya kliennya perusahaan apa aja sih kalau banyak? Jadi kalau misalkan kalian mikir perusahaan cuma ya itu paling yang pakai yang perusahaan gede-gede doang, enggak kok gitu. Untuk perusahaan kecil pun seperti startup, kebetulan gue megang startup ya. Gitu. Jadi banyak. Apa tuh? Boleh disebut mereknya nggak? Boleh. Gue megang Cyberbox. Gue juga megang ada namanya Klik Dokter. Gue juga megang kalau startup tuh ada lagi untuk di Gojek pun gue yang pegang kebetulan. Alhamdulillah dapat kepercayaan buat megang Gojek, Tiket.com, Home Credit, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Oh berarti kalau misalkan kayak banyak perusahaan itu berarti ya nggak megang langsung ya rekrutmennya? Bisa dibilang karena flow dari HR sekarang tuh banyak banget ya. Apalagi kan sekarang tuh banyak kayak ada yang bilang branding lah, mereka juga ngurusin untuk ya kebijakan perusahaan kan. Nah jadi untuk rekrutmen kadang dilewatkan, padahal mereka butuh gitu loh untuk nyari orang, replacement gitu. Nah itu biasanya kita dan prosesnya nggak sebentar kan? Betul banget, apalagi untuk rekrutmen itu kan prosesnya cukup complicated ya. Nah interview orang dari mulai CV-nya, nyari orangnya gitu kan, terus di interview juga cocok apa enggaknya, kita bakal bantu di situ. Jadi kalau misalnya kamu nih sebagai HR ya Mei, nah gue tuh bakal bantu cariin orang nih kayak Kofat, lu bantu dong cariin untuk posisi marketing manager. Tapi gue pengen yang dia minimal 5 tahun pengalaman, dari pengalamannya ada untuk FMCG misalkan, dan dia punya lulusan dari top university. Itu kan kamu nyarinya susah kan? Di LinkedIn tuh banyak banget. Apalagi kalau kamu pasang job street ataupun di platform lainnya pun kadang-kadang istilahnya
itu banyak yang ngasal. Ya udah marketing gue apply gitu kan, apply ngasal aja. Nah kalau lewat kita bantu untuk namanya searching, difilter lagi sama kita. Kamu tuh udah nerima, oke, gue punya rekomendasi 3 orang A, B, C, lu tinggal pilih mau yang mana yang di interview kayak gitu. Berarti kalau misalnya orang-orang yang suka ngehubungin di LinkedIn itu salah satunya ini. Betul. Tapi lihat lagi ya, kalau misalnya banyak juga sekarang agen-agen kayak saya asuransi atau MLM juga menggunakan LinkedIn untuk pencarian konsumennya. Iya. Aku tuh udah beberapa kali dapat email direkrut sama orang asuransi. Oke. Padahal aku ngerasa nggak pernah apply. Itu bisa dibilang kemarin juga gue dapat pengalaman seperti itu. Ada yang nelfon ngasal gitu kan, kayak halo selamat siang dengan Bapak Fadli, kami dari asuransi A gitu kan. Nah mau survei gitu, boleh minta email nggak? Tahu-tahu dibikin asuransi. Ada yang kayak gitu. Kalau aku tuh kasusnya tiba-tiba dipanggil wawancara. Oke, ada atau juga gitu ada. Padahal aku nggak pernah apply. Ada. Itu asuransi juga kayak gitu. Kalau itu ceritanya jadi emang ada tuh beberapa PT, aku nggak bisa nyebut ya karena itu kan confidential sebenarnya. Jadi dia ya udah as long kamu ada pengalaman bisa pernah di sales atau marketing atau kelihatan ini anak bisa ngomong, bisa jualan, dia akan approach. Kalau emang lu bisa, dia akan ngajak kamu nge-approach entah via WhatsApp, entah via LinkedIn, entah via email, yang kayak ayo kamu datang ke kantor kita untuk interview. Kayak gitu. Ya istilah zaman sekarang orang reaktif lah. Iya. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus gini nih. Kan Koko tadi bilang beberapa perusahaan, terutama kebanyakan perusahaan gede berarti kan yang pakai jasa-jasa, meskipun nggak semuanya, ya mostly tapi kan. Berarti tuh kalau misalkan kita ini gini, jadi kayak form untuk rekrutmennya itu pakai website si perusahaannya itu. Karena misalnya kayak buka apa gitu kan suka ada di website itu rekrutmennya. Nah, apakah nyarinya dari situ atau dari mana? Oh enggak, jadi gini. Bedanya headhunter dengan internal hiring. Jadi gue jelasin dulu untuk soal rekrutmen ya. Jadi kalau rekrutmen di perusahaan tuh ada internal hiring dan juga ada third party. Gitu. Kemudian third party ya. Consulting, headhunter, consultant, anything. Itu kayak dibagi dua gitu kan. Kalau internal itu dia pakai website pribadi. Contohnya kayak kamu apply buka Tokopedia karir gitu kan. Kamu apply itu berarti internal maksudnya. Tapi kamu juga mungkin pernah dong buka, sebutlah kamu masuk platform si bintang warna-warni gitu kan, kamu apply di situ. Atau kamu buka aja warna biru tuh gitu kan, tulisannya ada huruf J atau apa gitu kan. Itu kamu di situ apply, itu berarti pakai third party kayak gitu. Nah, kalau kita lagi masuk ke sana untuk masalah formulir pendaftaran, toh kita pun juga memberikan data ke si perusahaan. Ada memang perusahaan yang ngasih kayak Mas atau Mbak boleh nih kasih formulir ke kandidatnya. Jadi istilahnya sama-sama aja sih, mereka ngisi formulir juga. Ada yang dia ngisi sendiri, ada yang kita bantu ngisiin. Karena mungkin beberapa orang di luar sana tuh, apalagi kalau untuk apply perusahaan gede tuh takut kalau misalkan apply di luar web dari perusahaannya gitu, takut misalkan penipuan atau misalkan ya hal-hal yang tidak diinginkan lah, takutnya palsu atau gimana kan. Jadi yang penting mungkin websitenya itu terpercaya kali ya. Betul. Dan kalau misal kalian di approach sama orang nih via LinkedIn, via apa, tetap harus hati-hati gitu kan. Kamu cek juga nih orang bener nggak kerja di perusahaan itu, berapa lama dia bekerja, dan perusahaan apa. Karena kamu juga mungkin, aku mungkin sebelum mereka aja kali ya, ada banyak banget third party di Indonesia untuk kamu pencari kerja. Di antaranya ada Glimpse, ada Joblike, ada Gig Hunter, ada Aurora, ada Rakun, ada banyak banget di luar sana untuk platform kamu mencari kerja. Atau ada juga kayak kita headhunter yang langsung nge-post nembak, hai Medita, selamat siang, aku profil kamu kayaknya bagus nih, kamu lagi cari kerjaan baru nggak? Itu kayak gitu biasanya mainnya. Nah terus ini aku mau langsung aja nanyain soal gimana caranya keterima kerjaan. Usaha pastinya. Usaha, nggak gini. Untuk fresh graduate dulu deh. Fresh graduate yang misalkan belum punya pengalaman apa-apa, terus belum tahu kalau misalkan mau lamar kerja itu gimana, karena ada beberapa juga misalnya kayak adik tingkat aku nanya ke aku, atau misalkan ya sebenarnya aku pribadi pun belum paham lebih lanjut gitu. Nah itu tuh gimana sih prosesnya biar kita tuh bisa diterima di perusahaan yang kita inginkan gitu. Prosesnya dari awal kita mau nge-approach lamaran pekerjaan tuh kayak gimana gitu. Yang perlu kamu persiapkan di awal, menurutku ya, banyak cara ya. Emang menurutku yang paling awal tuh paling penting adalah CV. Kalau kamu CV-nya udah bagus, udah siap,
kirim kemanapun juga ya udah, I'm ready for every challenge gitu kan. Aku maksud di sini CV adalah bukan cuma kayak kamu selembar isinya nama, tanggal lahir, lulusan mana, enggak. Tapi lebih juga ke pengalaman. Anggap CV itu sebagai golden ticket. Bagaimana perusahaan melihat seseorang, oh Medita Zahara kelahiran di sini, dia lulusan dari Unpad, dia punya pengalaman gini. Jadi bukan berarti kamu di CV itu cuma nulis kamu pernah magang di kereta api, pernah magang di BI, tapi kamu nggak nulisin jobnya ngapain. Kita nggak tahu dong dari HR, oh ini anak magang di BI doang, jadi apaan? OB juga bisa dong, kayak gitu. So untuk di CV utamakan detail ya, apalagi di bagian job description-nya. Oh gitu, jadi gitu. Meskipun cuma magang. Oh, jadi nih yang aku nanya. Boleh. Jadi kalau misalkan di job description tuh mending kita kayak tulis highlight aja, misalnya kayak di pointer, misalkan media handling atau apa gitu. Atau kita deskripsikan. Aku nanya kamu ketika baca sesuatu banyak nih data gitu kan, lebih enak udah per point atau description? Aku super point kan. Nah, itu jawabannya. Oke. Jadi posisikan dari kamu sebagai seorang HR, caranya ya. Ketika lo baca dokumen itu enak gak sih bacanya? Kayak gitu. So, untuk kalian yang CV-nya masih bingung mending description atau mending PowerPoint, saranku dari segi recruiter adalah PowerPoint aja gitu. Terus kalau misalkan dari desain CV sendiri itu penting nggak sih? Ada orang yang bilang di CV itu nggak usah banyak, nggak usah kayak koran, nggak usah terlalu selengkap itu, nggak menarik, nggak akan dibaca semua. Ada juga yang bilang ya cantumin aja, misalnya selengkap-lengkapnya, biar itu juga menjadi faktor pendukung. Jadi itu yang bener tuh yang gimana? Jadi kita tuh harus lengkap apa enggak, atau desain juga bakal mempengaruhi apa enggak, apa gimana sih? Oke, gini, ibaratkan kamu beli nasi goreng di abang-abang sama di restoran. Sama-sama nasi goreng, sama-sama pakai nasi, pakai telur, tapi beda packaging. Kamu lebih milih untuk nasi goreng yang di sana kan, misalnya yang di restoran, karena lebih mahal kelihatannya kan, packagingnya lebih bagus. Nah, CV juga kalau misalnya kamu bilang desain itu penting apa enggak, cukup penting menurutku. Bagaimana kamu melihat kalau, apalagi buat posisi yang kayak desainer, sales, marketing, content creator, itu penting banget desain. Tapi kalau kamu kayak posisi contoh kayak admin atau mungkin kayak programmer, mungkin nggak terlalu dilihat desainnya. Oh, yang penting skill ya. Nah, jadi untuk packaging kamu sendiri harus tetap menarik dan juga jelas ya. Informatif juga penting. Kamu tulis itu nama kamu siapa, terus juga tanggal lahir kamu berapa. Karena kan suka ada tuh posan limit umur berapa. Iya. Terus juga ada untuk background pendidikan. Cukup dari kuliah aja, nggak usah dari SD. Oh iya. Ada bener. Ada temen aku yang dari TK bakal dicantumin. Nggak usah. Jadi cukup kecuali kamu misalkan SMA-nya di luar negeri, gitu kan, atau mungkin international school gitu kan. Oke, no problem. Tapi kalau misal kamu dari sekolah negeri atau yang sekolah biasa aja, langsung mending kuliah aja. Kamu pakai jatah kolomnya buat isi yang lain gitu. Kalau misalkan prestasi, juara-juara itu tuh dicantuminya dari tahun berapa? Dari TK juga kan, misalnya lomba mewarnai 5 tahun. Jadi kalau misal kamu tanya limitnya berapa tahun sih untuk kita masukin ke CV, itu 5 tahunan gitu. Kecuali kalau misal di tahun 2012, 2011 atau ya istilahnya belum terlalu jauh dari 5 tahun itu, 7 tahun masih oke lah gitu kan. Kalau pernah ikut pengalaman misal tingkat provinsi atau tingkat nasional, itu bagus. Dan dia dicantumin dari yang tertinggi kali ya? Maksudnya prestasi tertinggi dulu nggak sih? Bisa dibilang kalau aku sih di situ kadang-kadang ngelihatnya dari tertinggi bisa, atau per tahun urutan. Itu bebas sih, terserah enaknya aja. Ya pokoknya yang kalau misalkan hanya peserta gitu cantumin nggak? Kalau partisipan kayaknya nggak terlalu aku lirik sebenarnya. Karena aku lebih lirik, oh ini dia juara 1, oh dia juara top 4, dia juara top 10. Atau kalau partisipan international event nggak masalah. Nah, terus caranya biar misalnya CV aku udah bagus, terus misalkan nih ceritanya aku tuh sebenarnya tuh anak yang pinter banget, CV-nya udah bagus, pengen masuk suatu perusahaan yang A gitu, A class. Terus tapi aku tuh udah apply tapi kok nggak dipanggil, nggak ada panggilan. Nah itu kenapa ya? Apakah emang karena yang daftarnya banyak banget? Itu tuh caranya gimana ya biar dinotis lah gitu istilahnya kan? Kan jadi untuk dinotis sama recruiter ya ceritanya itu bisa dibilang banyak hal. Pertama, aku balik lagi, CV kamu udah informatif belum? Ya, informatif ini aku jelasin dikit ya. Ada 1, nama kamu jelas, pendidikan kamu di mana, pengalaman kamu dan description ya, dia ngapain aja di situ.
Terus juga siapa kamu, sedikit lah about me, nggak usah panjang-panjang, 3 kalimat juga cukup. Achievement apa, skills juga, karena kadang-kadang rekruter nih ya, kalau kamu udah dikirim CV itu tinggal kayak udah control find, gue nyari marketing apa di FNCJ, control find FNCJ, kagak ada ya udah baik. Oh gitu. Gue butuh untuk marketing yang bisa SEO atau yang mengerti tentang ATL, GTL gitu kan, gue cari kagak ada, oh ya udah baik. Karena banyak banget CV yang masuk, jujur. Iya, maksudnya itu gimana caranya? Kayak kalau misalkan di ya di akun-akun kayak semacam job street kan. Nah, itu makanya CV kamu lengkap, aku bilang di awal. Karena emang CV itu crucial banget. Itu pertama. Kedua, kalau misalkan kamu nge-apply sendiri lewat email, contoh suka ada kan kayak please submit this your CV to career@up gitu kan .com. Subjek kamu yang jelas. Subjeknya itu kenapa aku bilang subjeknya jelas? Karena email tuh banyak, inbox tuh banyak banget, numpuk kan. Kalau misalkan kamu judulnya kagak jelas gitu kan, kayak jelas tuh kayak gimana? Boleh kamu mungkin bisa sebut aja, udah contohnya kayak cuma job applicant, posisi apa, nama kamu siapa, that's it. Nggak usah kayak izinkan saya mengelamar sebagai posisi, nggak usah, itu di body email aja. Gitu. Jadi untuk judul atau subjek emailnya harus jelas ya. Dan kemudian kalau untuk waktu mengirimnya nih, mungkin kamu timingnya juga nggak pas kali ya, ngirimnya tengah malam atau ngirimnya pas lagi hari Jumat. Itu saranku jangan ngirim di weekend, karena mungkin beberapa orang rekruter di luar sana tuh kalau weekend udah malas buka laptop. Ketumpuk jadinya ya? Tumpuk. Paling bagus menurutku adalah kamu ngirim hari biasa aja, weekday, jam 7-8 pagi. Oh, ada time-nya guys? Ada. Ini bener ini. Jadi ini sangat bermanfaat. Iya, jadi ketika kamu nih, bayangin aja deh, HRD pasti ketika dia nyampe kantor, pertama dibuka laptop email kan? Iya, bener. Gitu. Dia ngecek nih email dari kantor, dari tuan siapa gitu kan. Terus inbox kamu paling atas, dia akan kebaca, oh job applicant untuk marketing manager. Dia akan langsung baca dia. Oh, jadi nggak boleh weekend ya? Gue lebih notice betul seperti itu. Kadang kalau akan di weekend ketumpuk sama laporan mingguan, ketumpuk sama laporan dari mungkin tim finance atau gimana, gitu kan. Jadi better ya buat kalian yang pengen nge-apply kerja, cobalah di weekday, tapi jamnya jam pagi gitu, jam 7, jam 8. Jangan ngirim terlalu siang, karena kadang kalau misalkan kamu ngirim terlalu siang atau terlalu sore, udah ketumpuk persiapan laporan hari itu, daily reportnya. Gitu. Karena kan HR juga, istilah kita dari rekruter ngelakuin daily report kan, berapa orang kita telepon, berapa orang kita interview. Dan biasanya kalau siang-siang tuh kita nginterview orang. Jadi better kalau untuk kamu ngirim pagi-pagi langsung kebaca sama orang rekruternya. Oh, jadi mungkin ya gini aja, jadi disiapin dulu CV, lamaran dan lain-lainnya, terus tunggu sampai Senin pagi baru kirim. Senin pagi ya weekday nggak apa sih. Cuman kalau misalnya kamu ngirim Jumat pagi kayaknya biasa orang udah kayak aduh gitu. Better di weekday ya. Di weekday saja ya, pokoknya di jam-jam aktif bekerja. Yep. Pagi-pagi kalau bisa gitu ya. Betul sekali. And then LinkedIn kamu juga harus update. Oh. Jadi mungkin orang mikir LinkedIn ngapain sih gitu kan, ala-ala doang. No, karena kita dari segi HR itu kan ngelakuin namanya background checking. Dari mulai mungkin, kalau ada yang rajin ya, gue juga stalking loh Twitternya, IG-nya, Facebooknya. Iya itu penting gak sih kita memanage sosial media kayak kita lihat, oh ini anak tuh agak ebrek ya gitu, ini anak tuh agak liar ya gitu kan. Jadi kita biasanya ngelihat dari situ. So untuk kalian yang emang mungkin main sosmednya agak-agak nakal, pakai account aja gitu. Dan profil LinkedIn itu cukup membantu untuk kalian kayak, oh ini orang tuh dia dapat rekomendasi banyak nih gitu kan, skillsnya apanya, terus profil dia lengkap. Karena kadang-kadang kalau misalkan orang pengen ngecek ya untuk validitas ya, itu biasanya lewat LinkedIn juga gitu guys. Nah terus biasanya tuh kesalahan-kesalahan orang kebanyakan yang membuat dia jadinya tidak diterima di suatu perusahaan tuh apa sih? Banyak. Apa aja boleh sebut? Yang dari awal rekrutmen ya, yang pertama kamu CV-nya nggak lengkap tadi, subjek emailnya, jadi kayak nggak ke notice. Terus ketika udah oke nih dari sisi apa namanya CV, dipanggil interview, kadang kayak dia ngebelot, aduh mas boleh nggak sore aja, aduh mas boleh nggak reschedule, boleh nggak overtime, kayak apaan sih nih orang, kita nawarin kerjaan sama kamu loh, kok kamu kayak nggak niat gitu, kayak nggak ada motivasinya, itu bikin kita ilfil duluan, itu malas sebenarnya. And then ketika lagi interview over confidence, itu nggak boleh. Jadi just be yourself, bawa santai aja, tapi jangan terlalu kepedean. Kepedean tuh kayak batas kepedean itu gimana ya? Takutnya kayak ngomongnya tinggi, body language-nya kayak udah gue bisa terima di sini, itu nggak boleh.
Jadi just chill aja gitu kan, just be yourself and do your best aja. And then mungkin dari segi assessment atau mungkin ya perhatikan setiap pertanyaan, karena kalau misalnya baik itu pertanyaan di assessment atau mungkin di interview, mau itu online mau offline, kamu harus mengajar pertanyaannya apa baru jawab. Kalau kamu jawabnya ngasal, kita record kan di situ. Terus jawaban kamu nggak benar ya selamat tinggal gitu. Kamu berarti nggak interview juga? Iya dong. Biasanya nih kayaknya untuk interview kayaknya ada session selanjutnya karena pasti panjang ya sih? Iya, boleh banget. Gitu ya. Nah terus ini banyak misalkan kayak fresh graduate itu apalagi biasanya nih anak-anak yang IPK-nya tinggi, anak-anak kumlot tuh pengen langsung kerja di perusahaan yang bagus biar kelihatannya wah, kalau misalkan ditawarin gaji kecil nggak mau. Oke. Nah sebaiknya kalau untuk para pemula tuh kita harus kayak gimana sih? Harus yang penting cari pengalaman dulu kah? Atau ya pokoknya gue nggak mau kerja kalau nggak di perusahaan impian gue atau gimana? Jadi apa yang harus kita kejar? Apakah passion kah? Apakah idealis kita kah? Atau apa? Oke. Ngikutin passion nggak masalah sebenarnya, karena kadang-kadang kalau udah ngerjain kerja ikutin passion tuh lebih enak kerjainnya gitu kan, tulus dari hati. Tapi kamu juga sadar diri. So saranku adalah ketika kamu kuliah aktifin aja, entah itu aktif di himpunan, kamu ikutan bootcamp, ikutan kursus gitu kan, atau mungkin perlomba-perlombaan gitu kan, ikut aja. Karena kamu istilahnya fresh graduate, belum ada pengalaman kerja, paling magang doang kan. Kita dari segi HR kadang nggak ngerti PK loh. Kita lebih ngeliat kayak ini orang punya pengalaman nggak, dia pernah magang di mana, dia pernah kerja ini apa enggak. So kalau buat saranku, kalian semua yang masih fresh graduate atau masih kuliah, perbanyak pengalaman, ikutan lomba, ikutan bootcamp kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dulu, bersambung dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. So thank you so much Fadli, and don't forget to like, subscribe, and comment. Sampai berjumpa lagi. Dah.